minggu lalu di seluruh dunia. Teman-teman, mari kita cari tahu hal-hal penting yang terjadi di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Nomor 1, kanker adalah tantangan besar yang dihadapi banyak orang dalam hidup mereka. Namun, kini pengobatan semakin baik. Baru-baru ini kita melihat kemajuan luar biasa dalam medis personalisasi dan terapi target. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan medis personalisasi? Biasanya dokter memberikan obat yang sama untuk kanker kepada semua orang. Namun, dalam pengobatan personalisasi, hal itu tidak berlaku. Setiap tubuh orang berbeda, bukan? Sel kanker dalam tubuh mereka juga berbeda. Oleh karena itu, dokter mempelajari tubuh pasien dan sel kanker mereka secara detail. Mereka menguji DNA dan gen pasien untuk memahami bagaimana sel kanker tersebut tumbuh dan apa kelemahannya. Setelah mengumpulkan semua informasi tersebut, mereka memutuskan obat mana yang paling cocok untuk pasien tertentu dan pengobatan apa yang akan memberikan hasil terbaik. Kemudian ada terapi target. Pengobatan ini secara spesifik menargetkan hanya sel kanker. Biasanya, dalam kemoterapi ada risiko merusak sel sehat. Namun, dengan terapi target, mereka mengidentifikasi masalah spesifik yang ada pada sel kanker dan menyerang hanya bagian tersebut. Karena itu, efek samping berkurang secara signifikan dan pengobatan menjadi lebih efektif. Hal ini memberikan harapan besar bagi jutaan pasien kanker dan keluarga mereka di seluruh dunia. Nomor 2, ada penemuan luar biasa dalam kesehatan jantung, pacemaker terkecil di dunia. Ini benar-benar mengagumkan. Apa itu pacemaker? Jantung kita memiliki ritme tertentu. Ia berdetak dengan kecepatan tetap. Terkadang, jantung tidak berdetak dengan benar, bisa terlalu lambat atau berdetak tidak teratur. Dalam kasus seperti itu, dokter menggunakan pacemaker, yaitu perangkat elektronik kecil yang membantu jantung mempertahankan ritme yang benar. Alat ini mengirimkan pulsa listrik kecil ke jantung, membuatnya berdetak dengan benar. Sebelumnya, pemasangan pacemaker memerlukan operasi kecil. Namun, kini para ilmuwan telah berhasil menciptakan pacemaker terkecil di dunia. Alat ini begitu kecil sehingga dokter dapat memasangnya ke dalam tubuh tanpa operasi, melalui sayatan kecil atau suntikan. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pasien. Risiko operasi berkurang, waktu pemulihan lebih singkat, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Nomor 3, gangguan obsesif kompulsif, OCD. Kita sering mendengar istilah ini. Ini adalah kondisi mental yang umum. Orang dengan OCD cenderung mengulang pikiran atau tindakan tertentu berulang kali. Misalnya, mencuci tangan berulang kali atau terus-menerus memeriksa apakah sesuatu berada di tempat yang benar. Hal ini dapat sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Para ilmuwan telah berusaha memahami kondisi ini selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, mereka menemukan sesuatu yang sangat penting, gen yang terkait dengan OCD. Mereka menemukan lebih dari 250 gen yang terhubung dengan kondisi ini. Apa itu gen? Mereka seperti instruksi kecil dalam tubuh kita. Mereka mengontrol banyak aspek penampilan kita, seperti warna mata, tinggi badan, dan kesehatan kita. Jika kita tahu gen mana yang terkait dengan suatu kondisi, kita dapat lebih memahami mengapa kondisi itu berkembang, bagaimana mencegahnya, atau bagaimana mengobatinya. Pengetahuan ini akan membantu menciptakan pengobatan yang lebih efektif di masa depan. Ini membuka pintu baru bagi pasien dengan OCD dan keluarga mereka. Nomor 4, sektor medis berkembang pesat, dan salah satu bagian utama dari perkembangan ini adalah penggunaan kecerdasan buatan AI dalam perawatan kesehatan. AI pada dasarnya adalah program komputer yang dapat berpikir seperti manusia, belajar, dan memecahkan masalah. Di bidang medis, AI sangat membantu, terutama dalam alat diagnostik dan pengobatan. Bagaimana? Dokter menggunakan AI untuk menganalisis gambar medis seperti sinar X, MRI, dan CT scan. Sistem yang didukung AI dapat memindai gambar-gambar ini dalam waktu lebih singkat dan dengan akurasi lebih tinggi, mengidentifikasi kanker atau masalah kesehatan lainnya. Terkadang, AI dapat mendeteksi pola yang terlewatkan oleh mata manusia. Selain itu, penemuan obat baru memakan waktu lama dan sangat mahal. AI membantu menemukan obat baru dan memprediksi bagaimana obat tersebut mungkin bekerja. Hal ini mengurangi waktu penelitian dan membantu membawa obat yang lebih baik ke pasar lebih cepat. AI juga dapat menganalisis data pasien dan menyarankan rencana pengobatan yang paling sesuai untuk pasien tertentu. AI membuat layanan kesehatan lebih efektif dan lebih terjangkau. Teman-teman, apakah kalian percaya bahwa membaca satu cerita yang sangat menarik bisa mengubah hidup seseorang? Jika kalian membacakan cerita itu kepada anak-anak kalian, mereka bisa belajar nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam hidup. Apakah kalian percaya itu? Untuk setiap masalah yang kalian alami,
atau mungkin alami di masa depan. Jika kalian membaca sebuah cerita, kalian bisa menemukan solusinya. Apakah kalian percaya itu? Ya, itu mungkin. Hanya dengan epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, The Mahabharata. Cerita ini 100 kali lebih megah daripada film blockbuster manapun. Itu adalah tantangan. Cerita lengkap Mahabharata ditulis dalam kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 bagian, baik sebagai buku fisik maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Linknya tersedia di deskripsi video di bawah. Pesan sekarang juga, karena ini bukan sekadar buku. Ini adalah perpustakaan segala yang Anda butuhkan untuk hidup. Nomor 5. Energi sangat penting untuk masa depan kita. Anda tahu tentang baterai, kan? Ponsel, mobil, semuanya berjalan dengan baterai. Saat ini, sebagian besar baterai menggunakan teknologi lithium ion. Namun insinyur di MIT telah memperkenalkan sesuatu yang luar biasa. Teknologi sel bahan bakar baru yang menggunakan natrium logam dan udara. Sel bahan bakar baru ini menjanjikan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan baterai lithium ion saat ini. Artinya, mereka dapat menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang sama. Bayangkan mobil listrik yang dapat menempuh jarak lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Lithium tidak tersedia di mana-mana dan harganya mahal, tetapi natrium melimpah di air laut dan di bumi. Harganya lebih murah dan mudah didapat. Teknologi ini dapat membantu kendaraan dan perangkat bertahan lebih lama. Nomor 6. Terobosan natrium udara ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar dalam penyimpanan energi berkelanjutan. Kita memiliki sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin yang bersih dan tidak mencemari lingkungan. Namun, masalahnya adalah matahari tidak selalu bersinar dan angin tidak selalu bertiup. Bagaimana kita menggunakan energi saat tidak ada matahari atau angin? Disinilah penyimpanan energi menjadi penting. Itulah mengapa baterai solid state diciptakan. Alih-alih menggunakan elektrolit cair, mereka menggunakan elektrolit padat. Ini lebih aman dan dapat menyimpan lebih banyak energi. Mereka digunakan untuk menyimpan jumlah energi besar dalam skala besar, seperti jaringan listrik. Semua inovasi ini membuat sumber energi terbarukan lebih andal, sehingga kita masih dapat menggunakan energi bersih bahkan saat tidak ada matahari atau angin. Ini adalah langkah sangat penting untuk masa depan. Nomor 7. Apakah Anda pernah mendengar tentang penelitian energi fusi? Apa itu energi fusi? Itu adalah proses yang sama yang digunakan matahari kita untuk menghasilkan energi, menggabungkan atom-atom kecil menjadi atom yang lebih besar, yang melepaskan energi. Ini sangat bersih karena tidak menghasilkan limbah radioaktif yang bertahan lama. Bulan lalu, ada kemajuan incremental namun signifikan di bidang ini. Para ilmuwan semakin dekat untuk menciptakan reaksi fusi yang dapat menghasilkan energi. Jika ini berhasil suatu hari nanti, kita akan memiliki sumber energi bersih yang hampir tak terbatas. Hal ini dapat mengubah dunia kita secara mendasar. Bahkan langkah terkecil pun membawa kita lebih dekat ke masa depan yang luar biasa ini. Nomor 8. Polusi cahaya laut global. Ya, itu benar-benar ada. Anda mungkin pernah mendengar tentang polusi cahaya di kota-kota, di mana kita tidak dapat melihat langit malam dengan jelas. Kini, polusi cahaya juga mencapai lautan. Menurut studi terbaru, lebih dari 1/5 lautan dunia pada malam hari terpengaruh oleh cahaya buatan. Artinya, cahaya dari aktivitas manusia, seperti area pelabuhan, kapal, dan kota pesisir, menyentuh lautan. Hal ini mengganggu ekosistem laut secara mendalam. Bagaimana? Ikan, plankton, dan hewan laut lainnya terbiasa dengan pola cahaya dan kegelapan alami. Perilaku mereka bergantung pada apakah sedang terang atau gelap, seperti saat mereka makan, berpindah tempat, atau beriproduksi. Cahaya buatan dari manusia mengganggu siklus ini. Beberapa makhluk menggunakan cahaya untuk berburu makanan, sementara yang lain menghindari cahaya. Polusi cahaya dapat mengganggu keseimbangan antara predator dan mangsa. Ini adalah pengingat lain tentang dampak luas kita terhadap alam. Teman-teman, mari kita bertemu lagi pada Senin malam pukul 5. Pesan buku Mahabharata saya sekarang. Saya telah menyertakan tautan di deskripsi video di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan berlangganan sekarang juga. Sampai jumpa, jaga diri, selamat tinggal.